dan kemudian kembali pada ke pokok perkara. Ini ada satu lagi yang menarik nih, dokter udah bawa nih Ya, nih. ini Tiba-tiba muncul surat ini. Ya, jadi ini kami tuh sekali lagi sudah bisa menduga ya. Apa sih sebetulnya yang akan dilakukan? Intinya itu tujuannya adalah buying time. Termasuk dari fitnahan-fitnahan itu juga buying time, membeli waktu supaya waktu itu menjadi panjang ya. Sudah kami duga hal itu sehingga ketika surat ini datang kepada saya, ya surat dari Polda ini datang kepada saya di tanggal 30 Maret 2026, saya sudah tahu maksudnya apa. Terbetik juga ya berita seperti hari ini ya. Hari ini Kamis tanggal 2 April 2026 kabarnya Mas Aiman akan diperiksa ya, akan diperiksa sehubungan dengan pokok perkara ini. Kemudian juga Pak Karni Ilyas juga sudah dijadwalkan untuk diperiksa. Dan makanya tidak heran ketika kami mendapatkan surat ini, ketika kami menerima surat ini, dan lebih tidak mengherankan lagi adalah bahwa ada beberapa nama yang pada saat kita itu ditingkatkan status dari terlapor menjadi tersangka, nama itu hilang, nama itu tidak ada, yaitu nama-nama para YouTuber ya, nama-nama para YouTuber, yaitu Abraham Samad ya, dia punya itu kan channel ya, podcast. Kemudian Michael Benyamin Sinaga ya, yang punya Sentana TV, lalu Nurdian Noviansa Susilo Ian yang punya Langkah Update, dan Ali Rido alias Babe Aldo ya, yang punya channel Babe Aldo. Yang semula pada pemeriksaan yang terjadi pada kami ya, itu sudah tidak ada nama itu. Jadi mereka juga sempat girang ya, sempat lega karena namanya sudah hilang gitu dan sudah tidak ada. Ternyata nama itu disimpan. Ternyata nama-nama tersebut menjadi peluru yang menjadi plan C atau plan D-nya mereka. Untuk sekali lagi untuk apa? Untuk buying time. Nah, jadi prediksi kami semua adalah bahwa nama-nama ini, para podcaster, para YouTuber ini memang nanti akan diperiksa. Mungkin juga salah satu atau salah dua atau salah semua dari mereka akan jadi tersangka, akan naik. Kalau memang fakta-fakta dan bukti-bukti yang dikumpulkan oleh Polda itu memenuhi syarat sehingga mereka naik jadi tersangka, tidak tertutup kemungkinan mereka akan mengikuti kita derajatnya naik dari terlapor, statusnya naik dari terlapor jadi tersangka, tidak tertutup kemungkinan ada yang lain ya kan. Nah, terus apa yang kami prediksi? Yang kami prediksi adalah bahwa nanti orang-orang ini ya, berapa orang ini ya, 1, 2, 3, 4 ya, 4 orang ini ya, 4 orang ini bersama dengan Bang Aiman Wicaksono, bersama dengan Bang Karni Ilyas ya, itu pasti akan menghadirkan saksi-saksi, pasti akan menghadirkan ahli-ahli untuk meringankan mereka, untuk membantu mereka di dalam memberikan penjelasan dan memberikan tambahan BAP kepada mereka untuk kepentingan mereka. Apa yang terjadi? Akan terjadi setahun seperti yang kami alami ya. Jadi saya kemudian beberapa saksi lalu jadi terlapor lalu jadi tersangka, itu setahun ya. Polda itu memeriksa saksi-saksi dan ahli-ahli dari sisi mereka. Sudah ada 22 ahli, 127 saksi dari sisi Polda selama setahun penuh itu diperiksa. Kami pun juga punya saksi-saksi dan ahli-ahli untuk meringankan kami. Nah, sekarang ini dengan tambahan terlapor ini sudah dicantumkan lagi di dalam surat ini ya, menunjukkan bahwa memang niatnya Polda itu menahan berkas agar tetap ada di Polda. Ya, menahan berkas agar tetap ada di Polda, tujuannya buying time. Nah, silakan. Saya mau jelasin. Oh ya, baik. Saya mau jelasin ini ya secara hukum ya. Ini Ya, saya betul. boleh. Ini kan judulnya jelas ya, pemberitahuan perubahan penerapan pasal. Berarti ini seolah-olah menyesuaikan dari KUHP yang baru, KUHP yang lama ke KUHP yang baru. Tapi ini agak aneh. Apakah penyidik tidak tahu bahwa ada pasal-pasal yang sudah dicabut oleh KUHP yang baru? Contohnya pasal 28 ayat 2. Itu sudah dicabut. Ayat 1 R. Karena ABC di situ R, bahwa undang-undang IT di situ pada dicabut di situ. Yang menarik lagi, Tapi ada di situ ya. ada pasal aneh lagi. Pasal yang tahun 1946. Ini pasal yang sudah dicabut oleh MK. Bayangkan apakah mereka tidak teliti seperti ini? Sengaja. Tentang yang undang-undang hukum pidana kan, yang ada perbuatan kebohongan yang menimbulkan keonaran itu Sudah dicabut loh. dan itu tidak ada diterapkan di kami, di klien kami tidak ada. Dan Tapi sudah dicabut. selain sudah dicabut, disisipkan lagi.
Nah ini bagaimana ini artinya Ya. kok bisa seceroboh ini gitu loh? Bukan ceroboh, tapi menurut saya sengaja Pak. Iya, iya, Pasti mereka itu teliti dan memikirkan segala kemungkinan. iya. Jadi mereka punya maksud. Nah sekarang kan tugas kita sebagai para ilmuwan untuk tugas kita sebagai para ilmuwan hukum nih ya, para ilmuwan hukum yang bersama-sama dengan CPH itu untuk melakukan penelitian. Apa sebabnya pasal-pasal yang tidak ada relevansinya, pasal-pasal yang sudah obsolet, artinya sudah bahkan sudah usang, ya, sudah dicabut MK malah dimasukkan ke dalam surat ini. Apakah maksudnya dua pasal baru ini yang tidak ada di surat sebelumnya itu dimaksudkan untuk kepada 4 nama baru ini? Kan bisa juga tuh, kan itu sebagai salah satu. Artinya 4 orang YouTuber ini ya, kenapa ada pasal baru dan nama baru masuk lagi? Mungkin 2 pasal ini adalah untuk mereka, bisa jadi seperti itu. Jadi mereka itu mainnya begini, pasal pakai semua, pasal-pasal semuanya dipakai semua. Jadi yang ini kena yang ini, yang ini kena yang ini, yang ini kena yang ini. Nah, itu salah satu hipotesis kita ya. Kalau Nah, menurut gimana? hipotesis yang dibangun begini. Ya. Jadi tadi saya menyebutkan 3 poin. Poin pertama itu ketika dokter bilang bahwa ada beberapa permainan yang kemudian memanggil lagi 4 orang yang baru, yang akhirnya Lama tapi semakin baru. yang masih baru. Tapi kemudian permainan itu tidak kembali kepada yang nama substansi. Pokok Tapi perkaranya kemudian lagi. akan memperpanjang setahun Ya. bahkan lebih terkait Ya. dengan yang periferi itu, yang Ya. pinggir. Yang kedua, memasukkan beberapa tokoh media, Muslim tadi, Aiman Ya. maupun Bang Karni Ilyas, Karni, berpotensi dia juga masuk sebagai yang namanya tersangka, terlapor atau tersangka. Iya. Lalu Kan memperpanjang baru lagi. perpanjang Yang lagi. ketiga, ini catatan kecil. Kemarin Ya. kan para purnawirawan itu, ini saya update ya, kan Ya. itu kan membela, membantu tok HAM ya, tok HAM itu mereka itu memberikan support yang pada prinsipnya perlakuan memasukkan pasal berlebih, menempatkan pasal yang tidak pada tempatnya itu kan suatu perbuatan yang melawan hukum memang. Yang kedua juga ini juga bisa dilakukan citizen lawsuit dan ini dilakukan. Ya. Nah artinya dengan dua yang satu mau memperpanjang, yang satu pada perlakuan kepolisian tanda kutip ya, kemudian semena-mena nggak bisa power. Nah ini kan ada 2 sisi yang berbeda. Yang satu mau memperpanjang, yang satu lagi menyatakan kalau ada perpanjangan maka potensinya ini perbuatan abuse of power. Ya. Kemudian balik lagi pada tracknya, kembali Ya. pada pasal-pasal yang memang harus benar diterapkan. Ya. Gimana, Dok? Ya, jadi begini, CLS ya, citizen lawsuit yang kedua ini. CLS yang pertama adalah yang di Solo, ya sudah berlangsung, tinggal menunggu putusan. Ini CLS yang kedua yang dilakukan oleh para purnawirawan jenderal TNI ya, beserta beberapa warga negara sipil. Ini maksudnya adalah membantu kami, para tersangka ini, untuk mendudukkan pokok perkara. Karena apa? Karena oleh para jenderal purnawirawan ini ditengarai bahwa Polda Metro Jaya itu melakukan penyalahgunaan kekuasaan dengan menggunakan pasal-pasal berat ya yang sangat layak untuk dilakukan penggugatan melalui citizen lawsuit ya. Maksud mereka adalah membantu kami agar bebas ya, karena memang pasal-pasal yang digunakan itu pasal-pasal yang sama sekali tidak masuk akal dan sama sekali tidak relevan dengan apa yang kami lakukan sebagai peneliti. Begitu ya, itu. Nah, jadi sebetulnya ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Ya, artinya apa? Citizen itu artinya warga negara itu sudah wake up, sudah bangun untuk bersama-sama membantu kita semua untuk menghentikan kasus yang sangat tidak relevan ini.